Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang berada dimanapun Anda berada, semoga bisa menjadi manfaat apa yang saya sampaikan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia bermanfaat buat manusia yang lain. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan dengan tema ciri-ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Ada 5 ciri daripada orang-orang yang beriman. 5 ciri ini yang memberikan kekuatan buat kita. Semoga kita bisa mempelajari dan juga bisa mengamalkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat Al-Anfal. Yang pertama, Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Allah. Artinya ketika kita melaksanakan di dalam ketentuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tetapkan bagaimana meyakini secara hati kita, menyampaikan di dalam perbuatan, menyampaikan di dalam lisan, dan melaksanakan di dalam perbuatan. Kita akan mendapatkan satu kekuatan di dalam keimanan kita. Maka semesti dan seharusnya lah kita sering menyebut nama Allah, menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, bahwasanya iman itu kalau kita ingin mendapatkan kekuatan daripada iman, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat ayatihim zadatuhum imana. Ciri yang kedua orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin kuat, semakin tebal keimanannya. Kita menginginkan supaya iman tidak lepas dari diri kita. Iman tidak akan hilang daripada diri kita. Tapi kalau kita tidak tahu cara daripada menguatkan iman tersebut, niscaya tidaklah kita akan dapatkan yang namanya iman masuk di dalam hati kita. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, al-imanu qad yazid wa yanqus. Iman terkadang naik, terkadang turun. Bagaimana iman itu bisa naik? Maka iman yang naik itu harus kita sering membaca Al-Quran, sering kita mendapatkan nasihat-nasihat daripada guru ulama kita. Dan apabila iman semakin hari semakin melemah, maka ini berarti kita kurang dapatnya pelajaran-pelajaran
ataupun mauizah ataupun nasihat-nasihat, ataupun kita tidak pernah membuka Al-Quran, sehingga iman menjadi lemah. Mari kita senantiasa membuat suatu kekuatan iman dengan cara mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, lalu juga kita mengaji untuk mendapatkan nasihat daripada guru kita. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal agar iman menjadi tetap ada, terciri kepada diri kita, tentunya sebagai orang Islam yang notabene kita sudah dididik, diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama, untuk mendapatkan nasihat-nasihat tersebut sampai pada akhirnya kita mendapatkan keikhlasan, keridhaan, kepasrahan yang tentunya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu semua bisa kita lakukan, niscaya kita tidak akan bergeser keimanan kita, ketetapan iman kita yang ada di dalam diri kita. Karena iman itu diibaratkan sebuah alat komunikasi atau gadget yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau kita pakai gadget tersebut lama-kelamaan baterainya low atau baterainya robek, dan tentunya kita akan mencari charger untuk mengecas agar gadget tersebut bisa kita pakai kembali. Begitu juga diri kita. Bagaimana mungkin kalau kita tidak sering mendapatkan satu siraman nasihat, satu ajakan untuk kita membuat atau berbuat kebaikan, lalu endingnya setelah hasil kita capai terus belum bisa pada diri kita melakukan, tentunya kita kembali pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita masih mengerjakan maksiat, masih berbuat zalim, ya Allah berarti iman saya belum nempel. Bukan seperti itu. Akan tetapi kembali lagi bahwa apa yang sudah kita pelajari belum bisa kita amalkan. Kalau kita sudah bisa amalkan, insya Allah kepasrahan itu akan kita dapatkan. Karena pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita. Dan yang keempat, wa yuqimunas shalah. Orang beriman cirinya adalah melaksanakan atau mendirikan sholat. Dan yang kelima, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, yang pada akhirnya semua harta yang kita miliki sepenuhnya bukan milik kita. Ada hak daripada saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Inilah ciri daripada orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang beriman dan selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan semangat di dalam kehidupan kita dan juga terciri kita sebagai orang-orang beriman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.